Kembali lagi di channel ini Eni and Rohit. Masih bersama Syahputra Kembar dari Medan. Oke. Ada Nur Taufikul dari Bogor. Oke. Ada Alan dari Brebes. Saya mau tanya-tanya ke mereka ya, pengalaman mereka, studi mereka, YouTube mereka juga. Apa yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar kata India? Kata India yang muncul di otak itu Bollywood. Dulu ya sebelum ke India itu mikirnya Bollywood, Rahul, Sarukan ya kan. Kuci-kuci tai karena aku korban daripada emak bapak aku nonton film India dulu. Mabrata, Mabrata. Iya, itu bener. Kalau aku dengar India nari sih, karena kayaknya kalau misalnya di Indonesia tuh kita lihat di TV-TV tuh kayaknya adegannya tuh nari lagi, joget lagi gitu kan. Jadi kalau India, oh suka nari-nari gitu. Aku kalau dengar kata India pasti langsung pop up itu Taj Mahal. Kalau aku suka jalan-jalan, kayak emang di Indonesia juga suka jalan-jalan, yaudah ke India jalan-jalan Taj Mahal. Travelnya keluar nih ya. Apa pengalaman yang paling berkesan selama di India? Kalau aku Kak ketika masuk kelas Kak. Jadi orang India itu sangat sulit menyebutkan nama aku di kelas. Jadi nyebutnya apa dong? Jadi, kawan-kawan kan sulit tuh Syahputra, Kembaran gitu. Syahputra juga sulit, Kembaran juga sulit. Dosen kan sering kali ngabsen tuh Kak. Manggil-manggil nama satu-satu sampai nama terakhir Kak. Nah, nama dua terakhir itu nama aku, Syahputra Kembaran. Karena sulit dia selalu menyebutkan nama aku, dia nggak nyebut nama aku. Tapi manggil nomor absen aku 34. Jadi dia manggil aku itu 34 aja Kak. Dia nggak bisa nyebut nama aku, dia saking Jadi sulitnya. manggilnya 34 gitu ya. Present, sir. Itu yang paling berkesan Paling ya. berkesan. Aku suka ya sama pendidikan di India itu gini Kak. Mereka mendidik kita itu nggak setengah-setengah. Jadi mereka itu menganggap kita itu betul-betul kayak anak mereka, dan itu aku rasakan kali ketika aku kan di jurusan pendidikan bahasa Inggris Kak. Automatically nanti bakal jadi guru. Nah itu kan ada salah satu ujian itu ujian praktek mengajar. Nah kemarin karena online jadi butuh laptop dan sebagainya. Kebetulan pada mau di hari H, laptop aku tuh ada bermasalah Kak. Nah dosen aku tuh langsung dia 2 hari sebelum hari H itu dia udah mastikan gimana laptop udah baik. Besok kalau memang nggak ada, kalau belum juga bisa datang aja ke kantor saya pakai laptop saya aja. Sampai segitunya mereka. Jadi memang benar-benar perhatian ya. Perhatian betul. Makanya wah bangga sih punya dosen, tapi seperti untuk motivasi kita juga ke depannya, kalau misalnya kita sebagai tenaga pendidik ke depannya seperti mereka lah, Sebagai contoh yang baik. contoh yang baik, ya. good example lah ya betul. Kalau aku pengalaman unik, aku pas nyampe di India kan waktu itu bulan Agustus ya. Itu tuh masih summer, kayak puncak-puncak kayak summer, panas Oh banget iya, benar, ya benar, kan. panas. Terus nyampe di bandara, aku kayaknya salah kostum. Kalau di Indonesia tuh pakai baju-baju kemeja tapi agak tebel dikit, agak fine gitu kan. Ini nyampe di bandara tuh panas banget, terus ngeliat orang tuh nggak tahu kenapa aku ngeliat orang-orang sini banyak yang pakai kemeja pink gitu kan. Terus keluar dari bandara klakson di mana-mana. Aduh kaget banget, jadi naik taksi terus bawa mobilnya tuh ngeri-ngeri banget kan Kak, ngeri-ngeri banget. Klaksonnya juga kayak zigzag gitu ya Allah, ya. aku bakal tinggal di sini selama 3 tahun S1. Kuat gaya gitu. Jadi mabok-mabok dari pesawat perjalanan, terus mabok di jalanan karena klakson dan panas kan Kak. Teman-teman India mereka tuh baik-baik banget gitu loh Kak. Aku hampir sama sih Kak Manuur, kayak datang ke India Agustus itu langsung panas banget. Kita keluar dari bandara lah udah di dunia lain. Ini baju salah ini ya, mana aku pakai hitam kalau nggak salah itu Kak. Udah kebakar itu, tinggal dikecapin aja dikit Kak. Tinggal bakar. Udah itu aja kayak yang akan aku selalu ingat itu sih Kak. Kenapa sih kalian memilih untuk kuliah di India? Pertama, India itu pendidikannya bagus banget, budget juga lumayan Kak. Dalam artian di sini India itu nggak terlalu mahal Kak. Tapi at least kalau keluar negeri pun jangan ada bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Inggris. Jadi tetap pakai bahasa Inggris aja gitu Kak kan. Kalau kita ke Eropa kan mahal. Kayak Amerika juga mahal. Nah ke India nih kayaknya yang cocok karena bekas jajahan Inggris juga dan pakai bahasa Inggris seperti itu Kak. Jadi ya udahlah, kenapa nggak ke India aja gitu Kak. Toh juga kualitasnya wah bisa berbicara banyak di dunia Kak kan. Bisa kita lihat juga orang-orang India juga banyak yang sukses. Kalau aku dulu ceritanya dari zaman SMP tuh emang pengen keluar negeri gitu loh Kak. Dulu tuh aku sebenarnya maunya ke Jepang. Oh iya. Mau ke Jepang, terus cuman kan agak susah gitu kan tembus. Terus ditanya tuh sama guru aku mau nggak keluar negeri, terus aku bilang mau. Aku maunya kemana gitu, ke Jepang. Terus kalau ke India mau nggak, jadi S1 di India, S2 baru ke Jepang gitu. Aku mau gitu. Terus kebetulan waktu itu ada senior dari sekolah aku juga yang udah berangkat ke India gitu. Jadi yaudah deh aku mau ke India dulu, nanti S2 baru ke Jepang gitu. Tapi setelah kuliah di India malah nggak ada keinginan untuk ke Jepang lagi. Hampir sama-sama Kembaran sih, karena kualitas pendidikan dan juga biaya ya. Untuk kualitas pendidikan yang kita dapat dengan biaya segitu itu udah kita menang banyak. Worth it lah ya. Worth it sekali. Bagus ya. Bagus banget Kak. Dengan dosen-dosen yang di sini tuh kita jarang banget lihat dosen yang S2.
Jadi kalau kamu mau ngajar di universitas ya harus S3, PhD. harus minimal PhD. Nanti Oke. setelah itu doktorat, nanti setelah itu profesor. Oke. Jadi guru-guru kita itu alhamdulillahnya walaupun dengan degree setinggi itu mereka masih down to earth gitu loh Kak. Ketika kita butuh mereka nelpon. Dulu aku yang kena positif COVID kan, guruku yang emang tiap hari nelpon, kamu sekarang gimana keadaannya. Beliau itu profesor dan bisa connect sama mahasiswa sedekat itu gitu. Apa yang memotivasi Anda untuk menjadi seorang YouTuber? Aku kan orangnya suka ngomong nggak. Oke. Nah, jadi aku buat YouTube ini sebagai aplikasi untuk Untuk ngomong. menyalurkan hasrat ngomong aku, Kak. Jadi ada yang nonton, nggak ada yang nonton, pokoknya bodo ngomong aja nah, itu. gitu kan. Dan alhamdulillahnya kebetulan laku Kak videonya kan. Rupanya bisa diseriusin gitu kan. Dulu yang upload seminggu sekali atau 2 minggu sekali, pokoknya kapan mau aja. Sekarang malah udah ada jadwal gitu. Memang udah ada juga sih niat ya nanti sampai India buat vlog lah gitu. Kenapa sekali nggak didokumentasikan aja kehidupan kita di sana gitu. Nyata tuh nanti jadi bisa kenang-kenangan gitu Kak kan. Kalau aku dulu pas baru-baru datang ke India itu aku jadi editor dulu sih sebenarnya. Jadi ada channel punya orang terus aku yang ngeditin videonya. Aku pertama ngedit doang, cuman banyak kayak kenapa sih lu nggak bikin sendiri gitu loh. Banyak teman-teman dari Aligar juga yang bikin YouTube kan, udah ayo bikin gitu kan, sekalian ngisi-ngisi waktu kosong. Kalau aku gimana ya? Yang pertama alasan buka YouTube adalah karena lihat teman-teman banyak yang buka YouTube. Yang kedua aku lihat kayak karena aku suka jalan-jalan dulu sebelum aku ber-YouTube, asik. Itu aku lebih ke nulis kayak pengalaman aku jalan-jalan kemana-mana itu aku tulis. Terus kayaknya YouTube tinggal ngomong aja deh. Ini lebih gampang. Iya. Dan aku itu baru di Delhi 2 hari Kak. Aku habis jalan-jalan ini sendirian. Bagaimana cara Anda mengatur waktu antara bikin konten dan belajar? Kalian kan mahasiswa nih ya. Gimana cara mengatur waktunya? Ini untung ada COVID kan. Sebenarnya COVID ini bawa berkah. Jadi sebagian tuh kan ada yang bilang COVID memang nggak bawa berkah sebagian orang. Tapi kalau personally untuk aku tuh bawa berkah Kak. Dalam artian kalau misalnya nggak COVID, aku yakin YouTube aku nggak akan jalan Kak. Karena aku pasti akan lebih fokus kepada kelas sekolah aku gitu Kak, kayak kuliah. Tadinya ya. Iya, karena itu tujuan utama kan belajar bukan main-main dan sebagainya. Nah, kebetulan itu COVID jadi kita online. Nah, online kan katanya tidak seperti offline yang mana kita mesti datang ke kelas pagi sampai sore. Nah, ini kita di rumah aja selingan bisa langsung kita juga buat video, bisa juga belajar. Jadi adalah hikmahnya gitu Kak. Itu kan kalau waktu di rumah ya diem ya. Lah untuk bikin kontennya misalkan diharuskan untuk keluar nih food review misalkan. Gimana tuh? Kan memang kita udah sediakan juga waktu untuk santai Kak. Oke. Setiap hari pasti ada waktu. At least sore deh gitu. Sebelum maghrib kan biasanya tuh ngecai keluar jalan-jalan daripada nggak bermanfaat dalam artian cuma ngecai nongkrong biasa aja nggak jelas. Kenapa sih pas ngecek itu nggak sekali aja di record gitu, gitu kan? At least kita udah bisa dapat waktu ngeceknya, dapat juga videonya. Aku kebetulan mulai YouTube itu baru awal tahun ini. Pas mulai itu kuliah udah nggak begitu padat, jadi tinggal nunggu waktu ujian. Ujian juga offline kan, jadi tuh jadwal nggak begitu padat loh Kak. Jadi konten bisa leluasa lah Kak. Terus biasanya ngambil waktunya tuh kalau nggak pagi ya sore, karena kan siang panas kan Kak. Gitu. Iya benar. Kalau yang jadi jawab terakhir tuh kayak jawabannya udah diambil gitu ya sih. Oh iya ya. Iya, tadi kan udah dijelaskan kalau di Aligar itu ada banyak orang Indonesia kan, dan kita kenal satu sama lain, semuanya kita kenal Kak. Jadi ya udah kita komplotannya itu. Jadi dia ngonten pun aku di sana, aku ngonten dia pun di sana. Kita gantian gitu Kak. Jadi hari ini misal kita makan Indomie goreng yang ngonten si Nuur, besok Indomie kuah yang ngonten aku gitu-gitu. Kita saling bantu Kak di Aligar. Pernah nggak merasa takut kalau aku konsentrasi ke konten tadinya ini terganggu gitu? Pasti ada, tapi aku yakin aku bisa handle. Udah itu aja sih. Intinya YouTube tidak menghalangi kita juga sebagai mahasiswa untuk menjalani menuntut ilmu. kodratnya. Karena tetap kita nomor 1 pendidikan baru yang lain. Karena tujuan awalnya untuk pendidikan ya. Istilahnya itu sampingan lah ya. Oke teman-teman, terima kasih sharing-sharing pengalaman mereka bertiga untuk yang mau study. Jadi di behind the sini ada Abang Rohit nih. Ya baru muncul dia. Oke, semoga sharing kami bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.